dari live teachingnya Kampung Inggris WE. Okay, are you ready to study with me? Teman-teman semuanya gimana? Sudah siap buat belajar bareng sama saya lagi? Ayo, so what will be our topic for this afternoon, sir? This afternoon, we are going to talk about making questions by using the word who. Ya, jadi kita sore hari ini akan belajar tentang bagaimana cara teman-teman nanti membuat pertanyaan dengan menggunakan kata who atau dengan menggunakan kata siapa. Oke, are you ready to study with me? Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, kita langsung mulai saja teman-teman dari nomor satu. Tapi sebelum ke nomor satu, Mr. Jess minta tolong buat di-tap-tap dulu layarnya. Kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. Now, here we go to the questions number one. The questions number one is, siapa yang selalu? For example, we want to say, siapa yang selalu berbicara bahasa Inggris? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya enggak? Siapa yang selalu berbicara bahasa Inggris? Ya, kira-kira apa? Apakah who is always speak? Who always speak? Atau who always speaks? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number one, if we want to say siapa yang selalu berbicara bahasa Inggris? Ya, jawabannya adalah kata kerjanya. Silakan teman-teman ditambahin S atau is. Jadi jawabannya adalah who always speaks. Jadi di sini nggak perlu kata kerja bantu, teman-teman ya. Ya, siapa yang selalu berbicara bahasa Inggris? Who always speaks English? It is number one. Nah, sekarang teman-teman jawab nomor 2. Kalau kita mau bertanya, siapa yang sedang berbicara bahasa Inggris? Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya? Siapa yang sedang berbicara bahasa Inggris? Yang tahu bahasa Inggrisnya, coba tulis di kolom komentar. Siapa yang sedang berbicara bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Ya, kata kerjanya adalah pakai verb ing. Nah, di sini pakai verb ing, teman-teman. Nah, sebelum verb ing di sini pakai apa coba? Ada yang tahu nggak? Siapa yang sedang berbicara bahasa Inggris? Ayo, di sini kira-kira kita butuh apa? Yang tahu jawabannya boleh tulis di kolom komentar. Kita butuh apa di sini, Mr. Jess? Kalau kita mau ngomong siapa yang sedang berbicara bahasa Inggris? Ya, yang kita butuhkan adalah is. Okay, who is speaking English? Siapa yang sedang berbicara bahasa Inggris? It is number two. Now here we go to the following questions. It is number three. Sebelum ke nomor 3, tap-tap dulu layarnya sampai 3.000 likes. Setelah 3.000 likes, kita lanjut jawab nomor 3. The questions number 3 is, siapa yang telah berbicara bahasa Inggris? If we want to say sudah or telah, so what verb do we have to use? Ayo, di sini kita butuh kata kerja bentuk keberapa? Kalau kita mau ngomong siapa yang sudah, siapa yang telah. Pakai verb berapa, Mr. Jess? Do we have to use verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Ya, benar ya. Kata kerjanya adalah pakai verb 3. Nah, terus sebelum verb 3 di sini pakai apa coba? Apakah who spoken English? Who is spoken English? Who has spoken English? So, what is the correct answer to the questions number 3?
if we want to say siapa yang telah berbicara bahasa Inggris? Yes, the correct answer to the questions number 3. If we want to say siapa yang sudah, ya jawabannya adalah who has spoken English. Siapa yang telah berbicara bahasa Inggris? It is number 3. Now here we go to the following questions. It is number 4. Sebelum ke nomor 4, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya ya. The questions number 4 is, siapa yang berbicara bahasa Inggris semalam? Nah, kalau kita mau ngomong siapa yang berbicara bahasa Inggris semalam lampau, maka kata kerjanya pakai verb berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo kata kerjanya di sini pakai verb berapa? Kalau kita mau ngomong siapa yang semalam berbicara bahasa Inggris? So, what is the correct answer to the questions number 4? Yang benar yang mana nomor 4, Mr. Jess? Ada yang bilang verb 1, ada yang bilang verb 2, verb 3. Ya, jawabannya adalah pakai verb 2. Nah, terus di sini pakai apa, Mr. Jess? Di sini nggak perlu pakai apa-apa. Jadi, who spoke English last night? Siapa yang semalam berbicara bahasa Inggris? It is number 4. Now, here we go to the following questions. It is number 5. Kita lanjut ke soal di nomor 5, teman-teman. Sebelum ke nomor 5, ayo tap-tap terus layarnya biar sampai 5.000 likes. Kalau sudah 5.000 likes, kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo terus tap-tap layarnya ya. Siapa yang akan berbicara bahasa Inggris? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 5? If we want to say siapa yang akan berbicara bahasa Inggris? Ya, pasti semua tahu ya, jawabannya adalah who will speak English? Siapa yang akan berbicara bahasa Inggris? It is number 5. Ayo teman-teman, sebelum kita praktek, tap-tap terus layarnya dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya ya. Kita lanjut ke soal di nomor 1. The questions number 1 is, siapa yang memberimu kasih dan sayang setiap hari? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata siapa dan di situ ada kata setiap hari, gitu ya, every day. Maka jawabannya yang benar yang mana, teman-teman? Who give you? Who does give you? Who gives you or who giving you? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 1? If we want to say siapa yang memberimu kasih dan sayang setiap hari? Ada yang jawab A, who give you. Ada yang jawab C, who gives you. Yang benar yang mana, Mr. Jess? So, what is the correct answer? Apakah who give you atau who gives you? Ada yang bilang give, ada yang bilang gives. Satu nggak pakai S, satu pakai S. So, what is the correct answer? Ya, jawabannya apa? Karena kita menanyakan subjek, kita belum tahu siapa pelakunya. Kata kerjanya silakan bisa ditambahkan S atau IS. Maka jawabannya adalah yang C. Who gives you affection every day? Siapa yang memberimu kasih dan sayang setiap hari? It is number 1. Now here we go to the following questions. It is number 2. The questions number 2 is, siapa yang telah mengambil bukuku di atas meja?
Yang benar yang mana, Mr. Jess? Kalau kita bertanya, siapa yang telah mengambil bukuku di atas meja? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata siapa gitu ya. Dan di situ ada kata telah. Nah, kita belajar bertanya dengan kata siapa yang telah. So, what is the correct answer? Is it who taking my book? Who taken my book? Who did take my book? Or who has taken my book? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 2? If we want to say siapa yang telah mengambil bukuku di atas meja. Ya, kalau kita bertanya siapa yang telah, pakainya adalah who has, and then the verb is verb 3. Ya, maka jawabannya adalah yang D. Who has taken my book on the table? Siapa yang telah mengambil bukuku di atas meja? It is number 2. Now here we go to the following questions. It is number 3. The questions number 3 is, siapa yang sedang mengajar bahasa Inggris sekarang? Ya, nomor 1 di sini kita belajar bertanya dengan kata siapa dan kemudian di situ ada kata sedang. Mr. Jess, kalau kita mau bertanya dengan kata siapa yang sedang, setelah who itu pakai apa, Mr. Jess? Yang tahu, teman-teman boleh coba tulis di kolom komentar. Ya, apakah who teaches? Who is teaching? Who has taught? Who teaching? Yang benar yang mana, teman-teman? Ada yang jawab B, ada yang jawab D. So, what is the correct answer to the questions number 3? Is it B or D? Ya, jelas ya. Jawabannya yang benar yang mana? Ya, pakainya adalah is dan kemudian kata kerjanya adalah verb ing. Maka yang benar adalah yang B. Who is teaching English now? Siapa yang sedang mengajar bahasa Inggris sekarang? Ayo teman-teman, tap-tap dulu layarnya sampai 5.000 likes dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lain ya. Silakan teman-teman tap-tap layarnya dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya. The questions number 4 is, siapa yang semalam menelponmu? Ya, nomor 4 di sini kita belajar bertanya dengan kata siapa yang semalam menelponmu. Di sini kita belajar bertanya dengan kata siapa yang semalam. Berarti lampau. So, what is the correct answer to the questions number 4? Maka nomor 4 kira-kira jawabannya di situ yang benar yang mana, teman-teman? Ada yang tahu? Apakah who did called you last night? Who did call you last night? Who called you last night? Who was called you last night? So, what is the correct answer to the questions number 4? Ayo nomor 4 jawabannya yang benar yang mana, teman-teman? Tap-tap dulu layarnya sampai 5.000 likes. Setelah 5.000 likes, kita jawab nomor 4. Ayo tap-tap dulu sampai 5.000 likes. Setelah 5.000 likes, kita jawab nomor 4. Yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah, ya jawabannya setelah who itu langsung verb 2. Maka yang benar adalah, who called you last night? Siapa yang menelponmu semalam? It is number 4. Now, here we go to the following questions. It is number 5. The questions number 5 is,
Siapa yang akan membeli buku ini jam 8 nanti malam? Yang B salah teman-teman, nggak perlu did. Ya, ya di sini kita belajar bertanya dengan kata siapa yang akan. Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata siapa yang akan. Mr. Jess tanya dulu deh, apa bahasa Inggrisnya akan, teman-teman? Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya akan? Yang tahu bahasa Inggrisnya akan, silakan boleh coba tulis di kolom komentar ya. Akan itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Yang tahu bahasa Inggrisnya akan, silakan teman-teman boleh coba tulis di kolom komentar ya. Akan itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Ada yang bilang will. Ya, benar. Will artinya akan. Selain will ada apa lagi coba? Selain will ada apa lagi yang sama-sama artinya adalah akan? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu nggak apa bahasa Inggrisnya akan selain pakai will? Ya, semua orang tahu will artinya akan. Tapi selain will, kita bisa pakai apa lagi, Mr. Jess, kalau kita mau ngomong siapa yang akan? Selain will, selain shall, selain would. Ya, kita bisa pakai be, going to. Ya, will artinya akan, be going to juga artinya akan. Jadi nomor 5 yang benar yang mana, Mr. Jess? Yang A atau yang D? So, what is the correct answer? Is it A or D? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Setelah will harus verb 1. Setelah be going to harus verb 1. Yang A verb 2, yang D verb 1. Maka jawabannya yang D. Who is going to buy this book at 8 o'clock tonight? Siapa yang akan membeli buku ini jam 8 nanti malam? Yang benar adalah yang D. Oke, gimana teman-teman? Udah bisa belum cara bertanya dengan kata siapa yang akan? Siapa yang semalam? Siapa yang sedang? Siapa yang telah? Siapa yang setiap hari? Gimana? Udah bisa cara bertanya dengan menggunakan kata who? Kalau sudah bisa, kita lanjut ke topik selanjutnya di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan di sini kita akan belajar bertanya dengan menggunakan kata apakah kamu. Tapi sebelum kita mulai, tap-tap dulu layarnya dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lain. Ayo tap-tap layarnya sampai 10.000 likes. Apakah kamu selalu berbicara bahasa Inggris? Ya, kata kerjanya pakai verb 1, speak. Nah, kira-kira di sini apa? Do you speak English or are you speak English? So, what is the correct answer to the questions? Number 1, is it do you speak English or are you speak English? So, what is the correct answer to the questions? Number 1. Nomor 1 yang benar yang mana, Mr. Jess? Ya, do you atau are you? Ya, jawabannya adalah do you speak English? It is number 1. Now here we go to the questions number 2. Apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? Nah, kalau kita bertanya, apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? Maka verbnya pakai verb apa, teman-teman? Ayo, kata kerja bantunya kira-kira pakai verb berapa? Do we have to use the verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Yes, the verb is the verb ing. Terus sebelum you pakai apa, teman-teman? Apakah do you speaking English or are you speaking English?
What is the correct answer to the questions number 2? Do you speaking English? Or are you speaking English? Yang benar yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah are you speaking English? Apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? It is number 2. Now here we go to the following questions. It is number 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Sebelum ke nomor 3, Mr. Jess minta tolong teman-teman semua, ayo tap-tap dulu layarnya sampai dengan 10.000 likes. Kalau sudah sampai 10.000 likes, kita baru jawab nomor 3. Apakah kamu telah berbicara bahasa Inggris? Ayo, kalau kita bertanya apakah kamu telah, maka verbnya pakai verb berapa? Do we have to use a verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Ya, the verb is using verb 3. Nah, kira-kira sebelum you gimana coba? Apakah kamu telah berbicara bahasa Inggris? Do you spoken English? Are you spoken English? Have you spoken English? So, what is the correct answer to the questions number 3? Nomor 3 yang benar yang mana, teman-teman? Yes, number 3 is have you spoken English? Apakah kamu telah berbicara bahasa Inggris? Ya, jawabannya adalah have you spoken English? It is number 3. Now here we go to the following questions. It is number 4. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Tapi sebelum ke nomor 4, ayo teman-teman tap-tap dulu layarnya dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya ya. Apakah kamu kemarin berbicara bahasa Inggris? Nah, kalau kita bertanya dengan kata apakah kemarin, maka di sini kita butuh apa teman-teman? Ayo, di sini pakai apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh coba tulis di kolom komentar ya. Pakainya apa, Mr. Jess? Ya, kita di sini pakainya adalah did. Oke, nah verbnya kira-kira verb berapa? Do we have to use a verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Ayo pakai verb berapa? Ya, ada yang bilang verb 1, ada yang bilang verb 2. So, what is the correct answer, Mr. Jess? Do we have to use the verb 1 or verb 2? Ada yang bilang verb 1, ada yang bilang verb 2. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Do we have to use the verb 1 or verb 2? Did you speak English last night? Or did you speak English last night? Did you speak English? Atau did you speak English? Ya, jawabannya adalah pakai verb 1. Did you speak English? Ya, jawabannya adalah pakai verb 1, bukan pakai verb 2. Kenapa Mr. Jess pakai verb 1? Karena sudah ada did. Ya, jadi jawabannya adalah pakai verb 1. Now, here we go to the next questions. It is, apakah kamu akan berbicara bahasa Inggris? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah kamu. Apakah kamu akan berbicara bahasa Inggris? Ya, di sini gimana Mr. Jess kalau kita bertanya apakah kamu akan? Yes. Teman-teman bisa pakai will you. Will you speak English tomorrow? Apakah kamu akan berbicara bahasa Inggris besok? It is number 5. Nah, sekarang kita coba jawab nomor 1, teman-teman. Apakah kamu sering minum kopi di pagi hari?
So, what is the correct answer to the questions number 1? If we want to say, apakah kamu sering minum kopi di pagi hari? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah. Ya, di situ kita belajar bertanya dengan kata apakah. Ada sebagian bilang are you? Ada sebagian bilang do you? So, what is the correct answer to the questions number 1? Is it are you or do you? Are you often drink coffee or do you often drink coffee? Emang bedanya apa sir antara are you sama do you? Teman-teman tahu bedanya apa ya antara are you sama do you? Coba ada yang tahu apa perbedaan are you sama do you? Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar perbedaannya di mana Mr. Jess. Are you often drink coffee or do you often drink coffee? Bedanya di mana Mr. Jess? Ya, kalau kalian pakai are you, kata kerjanya verb ing. Do you, kata kerjanya verb 1. Drink adalah verb 1. Maka jawabannya, do you often drink coffee in the morning? Apakah kamu sering minum kopi di pagi hari? It is number 1. Now, here we go to the following questions. It is number 2. The questions number 2 is, apakah Sam sudah pernah mencoba masakannya Lisa? Ya, nomor 2 di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah Sam sudah pernah mencoba masakannya Lisa. So, what is the correct answer to the questions number 2? If we want to say, apakah Sam sudah? Ya, di situ ada kata sudah, kira-kira kita pakai did atau has. Did Sam already or has Sam already? So, what is the correct answer to the questions number 2? Nomor 2 yang benar yang mana Mr. Jess? Did Sam already or has Sam already? What is the correct answer Mr. Jess? Apakah did atau has? Emang bedanya di mana Mr. Jess antara did sama has? Ada yang tahu bedanya di mana? Bedanya di mana Mr. Jess antara did sama has? Ada yang tahu nggak bedanya di mana? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar coba. Bedanya di mana Mr. Jess? Did itu pakai verb 1. Has itu pakai verb 3. Taste adalah verb 3. Maka jawabannya, has Sam already tasted Lisa's cooking? It is number 2. Sebelum ke nomor 3, tap-tap layarnya dulu sampai 15.000 likes. Kalau tap-tap layarnya sudah sampai 15.000 likes, kita jawab nomor 3 ya. Silakan tap-tap layarnya dulu dan share ke teman-teman yang lain. Apakah dia akan menikahinya minggu depan? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah akan. Sekali lagi Mr. Jess tanya apa bahasa Inggrisnya akan? Ayo teman-teman, ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya akan? Yang tahu bahasa Inggrisnya akan, coba teman-teman tulis di kolom komentar. Akan itu bahasa Inggrisnya apa Mr. Jess? Ya benar, will artinya akan. Selain will ada apa lagi Mr. Jess? Yang sama-sama artinya akan. Ayo, selain will ada apa lagi yang sama? Sama artinya adalah akan. Ya, selain will kita bisa pakai be going to. Nah, berarti jawaban yang benar yang mana Mr. Jess? Apakah does he, has he, is he, will he?
So, what is the correct answer to the questions number 3? Ya, teman-teman lihat di soal itu sudah ada kata going to. Di soal sudah ada kata going to, maka kita nggak perlu lagi will. Yang kita perlukan adalah to be. To be itu bisa am, bisa is, bisa are. Maka jawabannya adalah, is he going to marry her next week? Jadi yang benar adalah yang C. Ya, bukan yang D. Teman-teman yang punya bukunya silakan buka halaman 109. Ini ada topik yang lagi kita pelajari sekarang. Ya, coba yang udah punya bukunya silakan dibuka halaman 109 gitu ya. Di situ ada topik yang lagi kita pelajari sekarang. Silakan ya, dibuka bukunya halaman 109. Itu ada topik yang lagi kita pelajari sekarang. Silakan dibuka bukunya. Kalau belum punya bukunya gimana Mr. Jess? Kalau belum punya bukunya, kalau kalian mau buku ini, silakan boleh tulis di kolom komentar. Mr. Jess, aku belum punya bukunya, Sir. Aku mau bukunya. Silakan. Kalau teman-teman mau buku ini, silakan tulis di kolom komentar. Mau, Sir, gitu ya. Aku mau bukunya buat latihan. Silakan. Buku ini saya sendiri yang nulis. Ini bukan tulisan orang lain. Di toko buku nggak ada, di internet nggak ada, di Google nggak ada. Jadi buat teman-teman semua yang pada mau buku ini, tulis di kolom komentar. Tuh mau ya, siapa lagi yang mau? Bukunya sudah dilengkapi dengan aplikasi video pembahasannya sekaligus kunci jawabannya ya. Jadi bukunya itu sudah dilengkapi dengan aplikasi video pembahasan dan juga sekaligus kunci jawabannya. Siapa yang mau beli sekarang? Ada nggak? Kalau ada yang mau beli sekarang, saya kasih bonus. Bonus apa, Mr. Jess? Yang mau beli sekarang, saya bakal kasih kalian bonus gratis kursus bareng sama saya langsung. Jadi buat teman-teman semua yang beli buku ini di live saya, bukan cuma dapat buku dan aplikasi saja, tapi dapat bimbingan kursus gratisnya bareng sama saya via Zoom jam 7 malam atau jam 8 malam dari hari Senin sampai hari Jumat gratis. Silahkan buat teman-teman semua yang pada mau CO bukunya, silakan bisa langsung kalian CO. Etalase 1 itu dapat 1 buku gratis kursus selama 1 bulan 20 kali pertemuan. Ya, kalau teman-teman ambil paket etalase 1 dapat 1 buku, dapat aplikasi, dapat kunci jawaban, dapat kursus gratisnya selama 1 bulan 20 kali pertemuan. Kalau teman-teman mau yang paket 2 bulan, ada juga di etalase 4. Kalau kalian mau paket 2 bulan di etalase 4, itu dapat 2 buku, dapat gratis kursusnya selama 2 bulan 40 kali pertemuan.